Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di video belajar bareng Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Trianda Sulistia. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris yang simple banget, yang biasanya dipakai di kehidupan sehari-hari, yaitu simple present tense dengan WH question dan time expression. Nah, anak-anak pernah nggak sih ditanya atau dengar pertanyaan kayak, tadi kamu bangun jam berapa? Tadi kamu makan sama apa? Dan tadi kamu mainan apa? Nah, kita akan belajar pertanyaan-pertanyaan itu dalam bahasa Inggris. Tapi jangan takut, nanti Ibu ajarin anak-anak supaya paham tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum belajar, gimana kalau kita nyanyi sama-sama dulu? Ibu hitung mundur dari 3, nanti setelah itu anak-anak ikut nyanyi ya. Oke, Ibu mulai. 3, 2, 1. What do you do every day? Where do you go out to play? When do you eat? When do you sleep? Time expression help us speak. Learn and practice, don't be shy. Let's speak English, you and I. Hai, hore, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang simple present tense. Anak-anak Ibu ada yang tahu nggak simple present tense itu apa? Ada? Belum? Kalau belum, Ibu jelasin ya. Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang menyampaikan rutinitas dan kegiatan kita sehari-hari seperti tidur, makan, bermain, nonton, dan lain-lain. Simple present tense terbagi menjadi 2 pola kalimat. Yang pertama, kalimat nominal atau pola kalimat yang memakai to be. Di sini terdapat rumus atau formula. Di sini bisa kita lihat pada kalimat positif ada subject plus to be is MR dan plus object. Yang kedua, ada kalimat negatif, terdapat subject plus to be plus not dan object. Serta pada kalimat tanya, to be terlebih dahulu, baru kita tambahkan subject dan object. Contoh pada kalimat ini adalah I am a student, I am not a student, and am I a student. Yang kedua, ada kalimat verbal. Pola kalimat ini memakai verb atau kata kerja. Pada formula atau rumusnya, pada kalimat positif terdapat subject plus verb 1 atau plus object. Pada kalimat negatif, subject plus do atau does plus not dan plus verb 1 dan object. Pada kalimat tanya, do atau does plus subject plus verb 1 dan object. Verb 1 pada kalimat positif ditambahkan s atau es. Untuk subjek bentuk ketiga tunggal seperti she, he, it. Contoh kalimatnya adalah she walks to school every day. She does not walk to school every day. Does she walk to school every day? Yang kedua, kita masuk ke WH question. WH question apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada, Ibu jelasin juga. WH question adalah kalimat tanya yang biasanya diawali dengan huruf W dan satu H. Seperti what, artinya apa? Why, mengapa? When, kapan? Dan where, di mana? Serta how, bagaimana. WH question merupakan kata tanya yang digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik, bukan hanya jawaban iya atau tidak. Yang pertama, what atau apa yang digunakan untuk menanyakan sesuatu secara umum, seperti apa yang kamu lakukan atau siapa namamu, yaitu what are you doing dan what is your name. Dan yang kedua, ada where atau di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya adalah,
where do you live? Atau di mana kamu tinggal? Dan where are you from? Atau dari mana kamu berasal? Yang ketiga ada when atau kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu, seperti when is your birthday? Atau kapan ulang tahunmu? Dan when will you arrive? Atau kapan kamu akan tiba? Yang keempat ada who atau siapa yang digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya adalah who are you atau siapa kamu, dan who is calling atau siapa yang menelpon. Dan yang kelima ada why, mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab. Contohnya adalah why are you crying atau mengapa kamu menangis, dan why do you learn English? Mengapa kamu mempelajari bahasa Inggris? Dan terakhir adalah how atau bagaimana yang digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contoh kalimatnya seperti how are you atau bagaimana kabarmu, dan how do you go to school atau bagaimana kamu pergi ke sekolah. Sekarang kita masuk ke time expression. Time expression adalah keterangan waktu yang biasa digunakan untuk menunjukkan kapan suatu kegiatan dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk simple present tense. Contoh time expression adalah every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every week, setiap minggu, on Monday, pada hari Senin, dan masih banyak lagi. Letak time expression dalam kalimat. Time expression bisa diletakkan di awal kalimat atau akhir kalimat. Contoh kalimatnya adalah every morning I drink milk. Setiap pagi aku minum susu. Atau di akhir kalimat I drink milk every morning. Atau artinya aku minum susu setiap pagi. Setelah subjek, khususnya adverb, kalimat pada time expression adalah she goes to school every day. She does not go to school on Sunday. Does she go to school every morning? Hebat banget ya, hari ini kita udah belajar banyak hal. Yang pertama udah belajar simple present, yang kedua udah belajar tentang kata tanya, dan yang ketiga tentang waktu.